Kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, seperti yang telah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis tentang awal mula manusia menyembah berhala, juga telah kami ceritakan pada video sebelumnya kisah tentang berhala pertama yang disembah oleh umat manusia. Pada video kali ini, kami akan menceritakan tentang musnahnya kaum penyembah berhala pertama dari muka bumi, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Seperti diceritakan sebelumnya, bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam menyembah berhala orang-orang soleh bernama Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul pertama untuk umat manusia pada saat itu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dikisahkan, Nabi Nuh menyeru mereka menuju Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu. Siang dan malam, kala sepi ataupun ramai, sesekali dengan kabar gembira dan kadang dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka justru tetap sesat, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi Nabi Nuh setiap saat, menghina Nabi Nuh dan para pengikut yang beriman padanya, mengancamkan rajam dan pengusiran pada mereka, menyakiti Nabi Nuh dan para pengikutnya secara berlebihan. Perdebatan Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya ini banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun. Generasi demi generasi dilalui. Setiap kali generasi berganti, mereka berpesan kepada generasi selanjutnya agar tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan mereka selalu berwasiat kepada keturunan-keturunan mereka agar menyantang dan memerangi Nabi Nuh alaihi salam. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu Nuh berkata, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Quran Surah Nuh ayat 27. Dan Allah pun menurunkan wahyunya kepada Nabi Nuh. Ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Hud 36. Firman ini merupakan hiburan bagi Nabi Nuh alaihi salam atas perilaku kaumnya. Tidak akan ada yang beriman di antara mereka selain orang-orang yang telah beriman. Yaitu, jangan sampai situasi yang terjadi membuatmu sedih, karena pertolongan Allah sudah dekat waktunya. Setelah putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya, melihat sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri mereka, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Quran Surah Asy-Syura ayat 117-118. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Quran Surah Al-Qamar ayat 10. Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 26. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Quran Surah Nuh ayat 25-27. Maka Allah pun berfirman, "Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Maka Nabi Nuh tidak bisa lagi meralat dan menarik doa yang ia panjatkan kepada Allah. Kesalahan-kesalahan berupa pengingkaran, kekejian, dan doa keburukan Nabi Nuh menumpuk menjadi satu pada mereka. Saat itulah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya, juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Allah berfirman, dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku,
Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 26-27. Maka Nabi Nuh alaihi salam pun mulai membuat sebuah kapal dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama meriwayatkan, saat Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menanam pepohonan sebagai bahan dasar pembuatan kapal. Nuh kemudian menanam pepohonan dan menantikan selama 100 tahun. Setelah itu ia potong-potong dan ia jadikan kapal selama 100 tahun berikutnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Tsauri, kapal Nuh terbuat dari kayu jati. Diriwayatkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal sepanjang 600 hasta dengan lebar 300 hasta, sedangkan tingginya mencapai 30 hasta, dan memasang haluan berbentuk cekung yang membelah air. Terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkatnya setinggi 10 hasta. Tingkat bawah untuk hewan dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk burung. Pintu-pintu terpasang sepanjang kapal. Pintu-pintu memiliki penutup dari bagian atas yang bisa menutupi celah pintu dengan rapat. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, mencemooh Nuh, dan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami, yaitu kamilah yang akan mengejek kalian dan merasa heran pada kalian. Karena terus saja kalian mengingkari dan menentang dengan semena-mena, yang akan membuat kalian tertimpa siksa. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Ingkar, keras, dan membangkang adalah watak yang melekat pada diri mereka di dunia. Bahkan di akhirat pun, mereka tetap mengingkari kalau mereka pernah didatangi seorang rasul. Begitulah kaum Nabi Nuh mengingkari rasulnya. Hingga tiba waktunya, Allah pun menepati janjinya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut diriba. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Lalu Allah bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Dan Allah jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Beberapa sumber menyatakan, air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Demikian penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab. Sumber lain menyebut 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai dan pasir. Tak satupun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, penduduk bumi saat itu memenuhi dataran luas dan pegunungan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, setiap wilayah di bumi saat itu sudah ada yang menguasai dan memiliki. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir dan lainnya menyebutkan, banjir besar terjadi pada tanggal 13 bulan Ab menurut kalender kaum Kipti. Sebelum banjir besar yang memusnahkan seluruh peradaban manusia itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya dan hewan-hewan yang diselamatkan untuk naik ke kapal yang telah ia buat. Naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Hud ayat 41. Menurut riwayat, ada 80 orang ikut serta bersama Nabi Nuh alaihi salam di atas perahu. Mereka semua membawa keluarga dan mereka berada di atas perahu selama 150 hari. Lalu Allah mengarahkan perahu ke Mekah, kemudian berputar mengelilingi Ka'bah selama 40 hari. Setelah itu mengarahkannya ke Gunung Jude, hingga berlabuh di sana. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi dan hanya menyisakan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman saja.
Kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Dan air pun disurutkan. Air pun menyusut setelah sebelumnya meluap, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Maka musnahlah kaum penyembah berhala dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi saat itu. Kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan-hewan yang ada di dalam kapal beliau saja. Sahabat Muslim, demikianlah kisah singkat tentang musnahnya kaum penyembah berhala pertama dari muka bumi. Jika ada perbedaan riwayat ataupun penyebutan nama dan tempat, semata karena kebodohan kami saja. Semoga kita dapat memetik hikmah dari cerita ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.